Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspiration and Solution pagi hari ini bersama Tribun Medan dan Network kita akan membahas tentang entrepreneurship di era informasi dan AI. Sahabat Tribuners, 2 tahun belakangan ini kita merasakan kecepatan informasi yang sangat luar biasa sekali dan kemudian perubahan-perubahan di bidang digitalization. Dengan sangat mudah, dengan dibantu oleh teknologi AI seperti ChatGPT, OpenAI yang lainnya, semua individu maupun corporate dimudahkan untuk membuat video, untuk membuat konten, membuat narasi, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan ini sangat merubah banyak hal di bidang industri dan bisnis dan profesional dimanapun kita berada. Nah, pagi hari ini, sahabat Tribuners, kita akan bahas, mengulik lebih dalam lagi dampaknya di dalam profesional kita, di dalam bisnis, dan di dalam environment kita. Kecepatan yang luar biasa ini akan memberikan dampak seperti apa, dan kemudian apa yang harus kita siapkan supaya mampu melihat dan menjalani kegiatan kedepannya dengan penuh optimis. Karena, sahabat Tribuners, ini suatu kejadian yang tidak terduga. Tiba-tiba kita akan kehilangan segalanya. Tiba-tiba kita akan kehilangan customer. Tiba-tiba kita akan kehilangan order dan infrastruktur dan bisnis kita. Karena sekali lagi, artificial intelligence pengaruhnya sudah sangat dahsyat di kehidupan kita saat ini. Sahabat Tribuners, di studio telah bersama kami Bapak Budiasto Kusumo Eskom MM. Beliau adalah CEO dan founder PT Digital Mediatama Maxima Tbk, DMMX. Dan kemudian di studio telah bersama kami juga Pak Juanda Rovelim. Beliau adalah CEO dan founder dari iCommunity dan The Real Founder. Saya sapa dulu Pak Budiasto, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Juanda, selamat pagi. Iya. Ya. Pak Budiasto, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu kita bisa diskusi bersama peran dan fungsi dan dampak dari era informasi dan AI. Ya, beberapa kondisi ya Pak Budiasto, saya ada mengunjungi beberapa kota di Indonesia dan dari segi knowledge dan di era AI ini, knowledge itu sangat mudah didapatkan sekali Pak, dan impact-nya terhadap perusahaan itu sangat besar sekali. Dan biasanya membuat sebuah narasi, surat dan sebagainya yang kompleks, narasi apapun yang sebelumnya adalah dibutuhkan seorang yang memiliki pengalaman di bidang narator, dan mereka harus expert tata bahasa, pengalaman, dan saat ini dalam tempo yang sangat singkat itu dengan mudah digantikan oleh artificial intelligence. Dan demikian juga video-video ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih tajam mengenai peran AI dan dampaknya bagi profesional dan bisnis tahun 2026 ini, Pak Budiasto ceritakan sedikit tentang PT Digital Mediatama Maxima ya, DMMX, dan servisnya seperti apa dan supportnya ke pebisnis seperti apa. Silakan Pak Budiasto. Baik. Terima kasih Pak. Jadi saya sedikit jelaskan mengenai PT Digital Mediatama Maxima Tbk dengan kode saham DMMX gitu ya. Jadi kami itu menyebut company kami sebagai platform service company gitu ya. Jadi kita beracting sebagai konsultan, lalu juga penyedia hardware, yang which is hardware-nya kita memakai beberapa brand ternama dan kita produksi brand sendiri gitu ya. Di sisi lain kita membangun platform
yang kita jual sebagai service ke konsumen ke klien kita, termasuk pemasangan, operational, maintenance, troubleshooting, connectivity, dan insurance. Jadi kalau biar kebayang di sisi lain, kita membangun platform yang kita jual sebagai service ke konsumen ke klien kita, termasuk pemasangan, operational, maintenance, troubleshooting, connectivity, dan insurance. Jadi kalau biar kebayang di sisi lain, kita membangun platform yang kita jual sebagai service ke konsumen ke klien kita, termasuk pemasangan, operational, maintenance, troubleshooting, connectivity, dan jadi kalau teman-teman biar supaya kebayang ya, jadi kalau lihat layar menu board di belakang retail di Indonesia seperti minimarket, quick service, restoran, kita sekarang juga mulai merambah ke rumah sakit, ke offices. Jadi mulai dari layarnya sampai ke teknologi berbasis AI-nya untuk analitik, gitu ya, gamification-nya, gitu ya, alat-alat untuk bertransaksinya. Nah itu majority di handle oleh company kami di MMX. Kira-kira seperti itu gambarannya. Luar biasa. Nah juga kita lengkapin ekosistem kita itu, kita ada konten juga, division konten. Jadi kalau teman-teman tahu karakter seperti Gundala, si buta dari Gua Hantu ya, under anak usaha kita Bumi Langit, kita punya 1.200 IP superhero asli Indonesia. Dan juga kita ada salah satu anak usaha kita itu di bidang podcast, Pak. Jadi kalau teman-teman tahu Close the Door, Mas Dedi ya. Oh iya. Mas Dedi Kobuser itu anak usaha dari DMMX. Kita ada sekitar 23 content creator yang kita akuisisi gitu ya di network tersebut untuk melengkapi ekosistem kita sebagai platform service company. Luar biasa. Kira-kira seperti itu. Pak Budiasto, ini menarik sekali ya. Termasuk Close the Door juga ya, merupakan anak perusahaan dari DMMX ya. Pak, kenapa harus sedemikian banyak konten kreator dan kemudian sedemikian cepat untuk update terhadap perubahan di digitalization ini, Pak? Apakah memang sekarang eranya bukan hanya di creativity, tetapi juga volume juga sangat penting ya, Pak? Betul. Jadi saat ini dengan adanya teknologi, volume itu menjadi hal yang sangat mudah untuk dicapai gitu ya. Untuk dicapai karena udah ada teknologi, salah satunya AI ya. Salah satunya AI. Nah, jadi di DMMX sendiri kita banyak memanfaatkan ini untuk percepatan. Untuk perluasan yang mendekati behavior konsumen saat ini. Ya, karena kan tentunya konsumen saat ini juga bukan konsumen yang bodoh ya, pintar-pintar semua nih. Dia dijejelin banyak informasi dari banyak channel gitu ya, seperti YouTube, sosial media gitu ya, terus OTT platform yang lainnya. Mereka juga pasti udah gape banget menggunakan AI karena sekarang AI gampang banget, tiap beli handphone udah di-embed Pak, gitu ya. Handphone yang baru-baru, smartphone yang baru kan udah ada AI-nya semua gitu ya, hampir semua sudah ada AI-nya. Mereka udah terbiasa dengan itu. Kalau kita sebagai pelaku industri nggak ketemu dengan behavior mereka di situ, wah bahaya sekali, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kita mau menggunakan teknologi itu, ini menjadi opportunity yang luar biasa sekali gitu. Kira-kira begitu. Menarik Pak Budiasto. Pak Juanda, kalau dilihat dari perkembangan yang luar biasa di bidang digital marketing seperti apa ya untuk mengadaptasi situasi perubahan yang sangat cepat di saat ini? Ya, kalau di bidang digital marketing sih kita juga sangat terbantu sekali sih Pak dengan adanya AI ini gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kita mungkin butuh waktu berhari-hari, sekarang dengan menggunakan AI sudah bisa cepat banget gitu ya. Bahkan kayak sekedar menulis copywriting atau membuat flyer ya kan, itu udah sangat bisa sekali gitu. Dan itu sangat membantu khususnya untuk pelaku bisnis yang levelnya masih UMKM gitu ya. Nah, tadi juga saya mau tanya tuh sama Pak Budi gitu ya. Iya. Itu kan kalau kita lihat AI itu kayaknya besar banget gitu Pak ya. Dan kalau kita lihat juga yang menggunakan AI ini kebanyakan atau bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang besar kalau dia mau membuat AI-nya sendiri. Kalau untuk perusahaan-perusahaan yang UMKM gitu Pak ya, apakah cukup hanya pakai ChatGPT aja gitu atau
seperti apa? Apakah mereka bisa mengoptimalkan hal-hal ini gitu Pak? Oke, jadi kalau AI itu sebenarnya sangat luas ya, sangat luas. Karena saat ini udah banyak platform yang massal ya, ChatGPT salah satunya, terus banyak lagi ada Nano Banana untuk pengolahan image, juga ada Free Pitch untuk pengolahan video gitu ya. Belum lagi banyak automation AI gitu. Jadi justru sudut pandang saya kebalik nih. UMKM dimungkinkan untuk menjadi selevel dengan company besar. Dengan adanya AI ini, kalau dulu mau bikin konten sekelas TVC, UMKM hampir mustahil untuk bisa memproduksi itu karena mereka butuh investasi yang begitu besar. Untuk punya CS aja, customer service, UMKM sangat sulit. Sekarang tinggal subscription sebulan aja, per bulan aja dengan biaya yang cukup affordable, dia tiba-tiba udah sekelas punya CS mungkin 20-30 orang begitu dengan automation gitu ya. Nah itu dimungkinkan dengan teknologi AI. Tapi pengaplikasiannya itu harus sesuai tepat sasaran dengan kebutuhan masing-masing usahanya. Nah tantangannya sekarang quote unquote adalah seberapa mau kita untuk belajar mengejar teknologi-teknologi yang sudah ada untuk catch up dengan industri yang saat ini sudah quote unquote terkontaminasi atau terpengaruh oleh teknologi AI. Yang lebih utama lagi konsumennya juga sudah literate dengan banyak informasi dan AI gitu ya. Itu yang saya pikir itu menjadi salah satu mandatori percepatan untuk masuk. Ya benar banget sih yang tadi Pak Budi bilang ya. Bahkan saya kemarin mau sempat kuliah S2 nanyanya sama AI gitu ya. Minta tolong dia cariin, minta tolong dia bandingin, pilihin mana yang terbaik gitu. Akhirnya dari rekomendasi si AI itu ya kita ambil satu kampus yang direkomendasikan oleh AI. Jadi bukan minta rekomendasi sama temen lagi gitu Pak ya. Betul. Pak Budi, Pak Juanda, ini saya ada sedikit pertanyaan ke Pak Budi lagi. Pak Budi, kalau kita lihat AI ini sangat membantu dan dengan subscribe yang harga yang sangat terjangkau. Artinya dengan knowledge yang luar biasa yang dimiliki oleh artificial intelligence dan kemudian katakanlah kita bisa buat konten-konten kreatif yang banyak untuk mendukung perusahaan yang sebelumnya di outsourcing kepada perusahaan-perusahaan spesialis. Nah ini tentunya berdampak terhadap agensi-agensi atau production content creator Pak. Nah apakah ini nantinya konten sebuah konten itu akan menjadi sangat terjangkau, bahkan menjadi sangat murah, dan orang akan malas lagi untuk berkreativitas Pak. Semua tanya ke AI aja Pak. Bisa demikian Pak? Oke, jadi kalau saya rada beda nih point of view-nya ya. Jadi salah satunya betul memang di content creator itu yang orang paling gampang mengetahui penggunaan AI ya. Tapi AI itu sebenarnya banyak faktor, banyak di segmen-segmen dan function-function yang sudah menggunakan AI juga Pak. Dari sisi bisnis proses, dari sisi pelayanan konsumen, back office kantor gitu ya. Itu yang tadinya kalau satu company besar butuh ratusan orang gitu ya, company kecil jadi bisa catch up, nggak perlu hire ratusan orang, mereka bisa menggunakan teknologi itu, ya. Tapi teknologi ini bukan artinya menjadi ancaman kalau menurut saya. Justru kebalikan, kalau kita industri yang tidak menggunakan teknologi ini, itu baru menjadi ancaman, Pak. Tapi kalau pelaku industri menggunakan teknologi AI, mengaplikasikannya dan ketemu dengan behavior konsumennya, bisa mengoptimalkan bisnis proses yang menggunakan AI, ini malah menjadi opportunity sebenarnya, gitu kan? Nah biasanya ya memang banyak di pelaku industri, terutama di UMKM gitu ya, yang rada ketinggalan nih untuk catch up, gitu ya. Nah itu yang berbahaya. Jadi menurut saya masa depan adalah memang perusahaan-perusahaan yang kuat di konsep, kuat di creativity, dan menggunakan teknologi terkini, salah satunya AI, Pak. Gitu. Dan ini Pak Budi, ini akan menjadi sebuah ancaman sekaligus peluang ya, di mana yang adaptif terhadap AI kemungkinan tidak lagi size
is the matter ya, tetapi speed is the Iya, matter ya Pak ya. Speed, betul. siapa yang mampu mengejar speed, itulah akan menjadi peluang untuk menjadi lebih maju. Even itu adalah perusahaan kecil, tapi dia adaptasi AI dengan baik, dia akan lompat mengimbangi volume atau size-nya perusahaan besar. Seperti itu ya Pak ya. Betul, betul. Dan saya nggak bilang AI itu selalu murah, Pak ya. Tapi bisa mulai dengan cost yang affordable. Yang kompleks pun juga tidak murah juga sih. Tapi apakah dibutuhkan oleh level bisnis di UMKM, kan belum tentu butuh kan, Pak. Gitu ya. Ya karena AI itu ada banyak model, Pak. Mungkin yang orang awam, orang umum tahu itu AI sebagai content creation gitu ya, sebagai sumber informasi gitu ya. Juga sekarang AI banyak dipakai untuk semi automation, Pak. Misalnya contohnya untuk menggantikan CS gitu ya. Jadi CS kalau kita cari leads misalkan ada 2000 leads gitu ya. 2000 leads, berapa orang yang butuh untuk merespon 2000 leads tersebut gitu ya. Nah, ini bisa diakomodir oleh AI, di sorting yang sudah jadi hot leads baru di handle oleh orang, Pak. Gitu ya. Nah, itu yang semi automation. Ada lagi yang agentic, Pak. Agentic itu artinya dia AI ini membantu dari sisi pemikiran sampai melakukan action. Gitu kan. Nah, itu yang level ultimate levelnya. Dia sampai bisa melakukan action secara otomatis, berpikir sendiri dan merespon sendiri, Pak. Sesuai dengan bisnis proses dan prosedur yang kita sudah set up. Ya. Wah, Contoh, misalnya Bapak udah tahu nih produk Bapak, misalkan Consumer Good A nih. Saya tahu nih Consumer Good A ini saya mau ngikutin sourcing dari tren yang ada selama bulanan di Indonesia. Ya, dari sini next step-nya adalah dibuatkan konten UGC, misalnya gitu ya. UGC-nya saya mau karakternya yang di level segmen entry level gitu ya. Setiap bulan saya mau produksi tiga konten dan dipublish di channel yang saya punya. Itu bisa disusun, Pak. Tapi kan yang untuk penyusunan ini kan butuh orang yang memikirkan bisnis flow-nya. Nah, game-nya nanti di situ, di mana kita bisa berpikir kreatif di sisi bisnis proses, di sisi kreativitas kontennya, untuk bisa membangun ekosistem itu yang tadinya cuma bisa di-handle oleh company besar atau agensi besar gitu ya. Saat ini semua jadi bisa, Pak. Tapi bukan artinya company besar juga diam diri, mereka juga pasti akan catch up kan gitu kan. Jadi artinya ya memang harus menjadi mandatori kita masuk ke situ. untuk membangun itu dimulai dari AI untuk supaya bisa automation di customer service. Itu kira-kira dibutuhkan infrastruktur dan budget berapa ya, Pak ya? Untuk melayani 1000 Tergantung, Pak. customer, 1000 Ya. customer per bulan. Jadi AI itu kan dibiayakan kan per proses, Pak ya. Per proses. Jadi tergantung skala bisnisnya, mengikuti skala bisnisnya, Pak. Gitu ya. Skala bisnisnya dan asiknya di situ justru karena ini variabel mengikuti skala bisnis kita justru. Gitu ya. Menarik, Tapi Pak. kalau secara gamblang biayanya berapa, mesti tahu dulu full bisnis prosesnya seperti apa karena itu akan berbeda-beda ya. Oke, siap Pak Budi. Sahabat Tribuners. Pak Budi. Nah, ya silakan Pak Oh. Juanda. Mau tanya nih Pak, ini kan banyak sekali pertentangan ya yang di masyarakat umum gitu ya. Kalau tadi Pak Budi bilang kan dengan adanya AI, UMKM nggak perlu punya karyawan banyak gitu kan. Atau kalau perusahaan besar bisa diefisiensi. Ini kan selalu banyak nih Pak pertentangan antara penggunaan AI dengan SDM-nya nih Pak. Ya, nanti SDM-nya akan banyak yang terlempar atau kerja gitu ya. Nah itu menurut Pak Budi bagaimana dan kalau untuk SDM-nya itu harus seperti apa sih Pak? Kayak gitu. Nah, yang nomor satu SDM-nya harus memang berani dan wajib menceburkan diri ke teknologi ini, gitu ya. Karena kalau enggak dia tidak bersaing, gitu ya. Nah, jangan khawatir mengenai perusahaan besar harus mengurangin karena dengan teknologi. Artinya kan ada perusahaan lain juga yang akan muncul, Pak, gitu kan? Jadi itu kan chicken and egg. Makin banyak services yang disampaikan selama ada marketnya, pemain juga akan makin banyak gitu ya. Tapi juga di sisi lain tentunya dengan teknologi ini memungkinkan entrepreneurship bertumbuh sangat cepat. Kalau dulu barrier to entry kan banyak banget, mikirin SDM-nya, mikirin skillnya pun belajar sepotong-sepotong.
Ini semua di shortcut, Pak, gitu ya. Di shortcut menggunakan teknologi. Nah, sekarang di mana gamenya, game untuk bertempurnya? Ya di kreativitas dan konseptornya. Ini yang harus kuat gitu ya. Pemenangnya adalah yang orang-orang yang mempunyai konsep paling kuat dan super kreatif dan menggunakan teknologi. Gitu. Volume, cepat, dan kreatif ya Pak ya? Betul, volume cepat, bisnis proses bisa automation, bayangin. Terus tinggal cari apa? Produknya apa, marketnya siapa, kan gitu. Kalau ada demand-nya, selama ada demand-nya, menurut saya akan percepatan perkembangan besar sekali, Pak. Gitu ya. Menarik, Pak Budi. Pak Juanda, ini kalau kita lihat sebelumnya, era sebelumnya adalah kita manual, kemudian ada marketplace, kemudian kita juga masuk di digital marketing. Sekarang era automation, semua bisa di feedback dan bahkan konten-konten bisa dibuat secara sistematik, volume dan berbeda dalam waktu dan cepat. Ini dampaknya luar biasa loh Pak Juanda. Betul, dan bahkan seperti yang tadi Pak Budi sampaikan juga Pak, bahwa behavior dari pengguna ini juga berbeda sekarang gitu. Kalau kita di dalam dunia digital marketing sendiri, dulu kita bermainnya kan di compete ya, waktu awal-awal mungkin kita mainnya di SEO Pak. Jadi kita bermainnya di SEO, Search Engine Optimization, di mana kalau misalnya website kita nggak bisa ada di halaman 1 pencarian Google, maka kita akan kalah saing gitu kan ya. Nah, terus juga setelah itu berkembang lagi menjadi meta ads gitu ya, iklan dan segala macam, di mana kita kalau nggak ada di sosial media, kita akan tertinggal gitu. Nah, sekarang berevolusi lagi nih ya, kalau perusahaan kita nggak ada di AI ya, artinya kalau customer nyari AI, di AI perusahaan kita nggak direferensikan oleh AI, wah itu bisa repot lagi Pak, seperti itu. Jadi perkembangannya cepat banget, apalagi di dalam dunia marketing Pak ya. Tadi dengan konten-konten bisa cepat dan segala macam, pencarian Pak gitu. Bahkan sekarang Google pun melakukan AI overview yang paling atas gitu. Dulu kita website paling atas, sekarang AI overview yang paling atas Pak gitu. Jadi bagaimana perusahaan kita harus ada juga di pencarian AI gitu Pak. Menarik Pak Juanda. Pak Budi, ini kan super cepat sekali, di mana beberapa cara yang sudah ada itu maybe sudah ketinggalan atau mungkin kurang efektif digital marketing. Tapi bagaimana peran AI untuk attract more customer dan more efisiensi, Pak? Untuk eksternal ya? Oke, untuk eksternal ya. Jadi salah satu core benefit dari penggunaan AI adalah interaktif, Pak. Nah, jadi itu yang harus dioptimalkan. Tadi seperti Pak Juanda bicara ada AI overview gitu ya. Kalau dulu kan kita satu arah Pak, Bapak search di search engine, keluar hasilnya gitu ya. Betul. Tapi kalau sekarang Bapak search di search engine, nomor 1 dikasih tahu AI overview. AI overview artinya apa? Bapak bisa ngobrol lagi loh dengan AI overview tersebut, gitu ya. Bisa interaksi, memberikan pemikiran, dia akan dilanjutkan dengan pemikiran berbasis AI-nya dibalikin ke Bapak gitu kan. Nah, itu yang harus kita gali lebih dalam dari sisi interaktif itu gitu ya. Interaktif itu baru satu arah. Nanti belum lagi yang sampai ke call to action, sampai ke agentic. Itu bahkan sampai melakukan action ya. Seperti itu, Pak. Pak, kalau untuk eksternal itu komunikasi dua arah itu dengan AI itu bagaimana untuk membangun untuk perusahaan, katakanlah ini perusahaan ini adalah perusahaan misalnya perusahaan FMCG dan kemudian masih menggunakan traditional approach ya, dengan jaringan distribusi, kemudian dengan website, branding, sosial media yang standar. How to build Pak? Mulai untuk supaya bisa memang coverage seluruh Indonesia dengan the fastest dan the cheapest. Iya, jadi memang kan ada infrastrukturnya Pak. Jadi memang AI itu kan nggak bisa berjalan sendiri tanpa source of information gitu ya. Jadi tugas kita sebagai business owner gitu ya, sebagai entrepreneur di situ, itu ngajarin dulu. Kita harus banyak ngajarin AI-nya Pak di infrastruktur tersebut. Kita harus banyak kasih knowledge sourcing ke mereka mengenai produk kita.
memberikan prosedur-prosedur yang kita punya di perusahaan kita supaya AI itu punya banyak source untuk menjawab dan menjadi semi automation ataupun automation gitu ya. Memang tantangannya di situ. Memang infrastruktur ini harus mulai dibangun gitu ya. Mulai dibangun. Ya kayak contoh Pak Juanda bisa diduplikasi menggunakan AI. Dia bisa ngajarin AI-nya supaya bisa menjawab dengan gayanya Pak Juanda misalnya gitu ya. Membuat konten dengan gayanya Pak Juanda itu udah banyak terjadi, Pak. Nah, satu hal yang menarik, teknologi ini kan sangat cepat ya. Jadi yang unik itu content creation pun sekarang umurnya jadi pendek, Pak. Setuju. Kita pikir itu sudah kreatif. Padahal next 3 to 5 minutes itu gampang banget di reverse engineering pakai AI untuk direproduce ulang. Gitu ya. Jadi itu memungkinkan. Jadi artinya kita ditantang memang di era yang saat ini kreativitas itu value-nya memang benar sangat tinggi, tapi harus cepat dan banyak. Kan gitu kan? Harus cepat dan banyak. Karena teknologi bisa catch up untuk memakai kreativitas Bapak untuk produk yang lain gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi perubahan behavior aja dari kita, Pak. Jadi harus mulai mau membangun infrastruktur, kedua harus lebih cepat, harus lebih kreatif, gitu. Oke, kalau ngomongin seperti itu, Pak, kalau di DMMX ada solusi apa, Pak? Kalau untuk para bisnis atau UMKM yang ingin menerapkan AI gitu, Pak? Ya, kalau di DMMX sendiri kita terapkan di dua hal ya. Pertama dari sisi bisnis proses DMMX ya. Jadi saya udah bangun dari 2 tahun terakhir itu untuk bagaimana menghandle leads yang kita punya menggunakan AI gitu ya, satu itu. Kedua, bagaimana beberapa bisnis proses ini kita rubah menggunakan AI ya, infrastruktur AI. Itu satu. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu nih sebelum kita jual. Nah, di 2 tahun terakhir juga setelah kita bangun itu, kita mulai bikin on-premise AI untuk customer kita, Pak. Karena kan customer kita banyak kan retail nih. Ya, retail. Contoh misalnya, Bapak sesimpel ngantri di minimarket gitu ya, Pak Juanda ngantri di minimarket, kan nggak mungkin saya upselling produk misalkan softtek gitu kan, Bapak kan meal gitu ya, nggak relevan produk softtek untuk Bapak gitu ya. Nah, ini bisa dihandle dengan on-premise AI menggunakan teknologi DMMX. Jadi kalau saya tahu Pak Juanda pakai kacamata, mungkin saya tawarin tisu lap kacamata untuk Pak Juanda nambah beli di salah satu minimarket. Nah, kesempatan itu yang tadinya harus ngajarin karyawan gitu, tolong rajin-rajin ya kalau konsumennya cowok tawarin ini, cewek tawarin ini. Sekarang udah nggak perlu, Pak. Bisa automation on premise gitu kan menggunakan itu. Nah, itu salah satu beberapa teknologi kita jual. Juga kita ada bangun digital human untuk customer service. Contoh misalkan salah satu klien kita di rumah sakit ya, bayangin Pak, kalau ada pasien dari orang Rusia gitu di Bali, kan di Bali lagi banyak orang Rusia nih gitu ya, terus dia kritikal ke rumah sakit, nggak ada yang bisa ngomong Rusia, nggak ada yang bisa orang Rusianya nggak bisa ngomong Inggris, kan mereka musuhan nih gitu ya, nggak bisa ngomong Inggris gitu. Nah, kalau kritikal begitu, kalau nggak dihandle oleh AI, dia nggak bisa interaksi sendiri, waduh bisa lewat Pak, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini bisa dihandle dengan teknologi gitu ya. Nah, itu salah satu yang kita bangun digital human berbasis AI untuk customer service di masing-masing retail. Gitu. Itu beberapa contoh aja Pak ya. Gitu. Yang paling berdampak Pak Budi, yang paling berdampak di tahun ini, implementasi di AI ini yang harus sangat cepat. Kalau tidak pasti kategori bisnis ini akan sangat luar biasa dampaknya. Ya, ada dua sih yang paling kelihatan di market Pak. Yang pertama itu content creation udah pasti ya. Itu akan sangat cepat ya. Jadi event sekelas, belum bicara konten untuk promosi ya, event sekelas proposal aja Pak. Sekarang itu proposal keren-keren banget Pak, walaupun UMKM Pak. Karena udah pakai AI gitu ya. Kedua, yang cukup terasa juga itu dari sisi knowledge management Pak. Jadi di level UMKM, di level entrepreneur yang kecil, menengah, apalagi yang besar gitu ya, makin pintar Pak. Makin pintar karena source of information-nya juga makin pintar gitu ya. Nah, yang paling vital adalah knowledge management dari sisi knowledge levelnya si consumer. Consumernya super pintar Pak.
populasi kita banyak Gen Z, Gen Alpha, itu lebih adaptif ke teknologi, gitu ya. Mereka sekarang pinter-pinter, mereka maunya preference sesuai dengan preference-nya mereka, baru mereka mau lihat, gitu ya. Oke. Kayak gitu. Mungkin nyimpang dikit dari entrepreneur nih Pak, karena tadi Bapak bahas knowledge management gitu ya. Nah, Iya. apa yang jadi dengan kayak misalnya konsul, ya kan, atau gurunya kan sekarang kalau kita lihat guru kita di Indonesia ya khususnya gitu ya, mungkin banyak yang udah senior gitu ya. Sedangkan Gen Z ini mereka kadang udah nge-search kemana-mana gitu, dan itu gimana Pak buat handle ini, nyimpang sedikit dari entrepreneurship Pak? Ya memang itu tantangan Pak ya, itu tantangan. Jadi guru pun yang level senior memang sudah harus masuk ke teknologi AI ya, kalau nggak mereka ketinggalan sama muridnya. Jangan-jangan muridnya jadi lebih pinter Pak gitu ya, karena cepat sekali informasinya gitu ya. Jadi mau nggak mau mereka harus ikutin perkembangan zaman sih. Nah, berarti itu ancaman juga tuh Pak Sian buat para konsultan Pak. Kadang mungkin kliennya nanti mereka nanya-nanya di AI. Ya pasti. Kalau knowledge biasa itu sudah pasti menjadi hal yang biasa ya. Di sini kita perlu embed sebuah pendekatan yang give more value ya, more value antara kaitannya dengan knowledge dengan seperti human behavior, strategic, sehingga bisa memberikan impact yang jauh lebih besar Pak. Kalau knowledge dasar sudah kadaluarsa Pak Juanda. Ya? Kalau misalnya definisi, udahlah, gak usah diajarkan lagi lah. Everyone will know from the ChatGPT or AI dan sebagainya. Tapi yang kita bisa berikan adalah dengan definisi knowledge seperti ini, impact-nya bagi corporate apa? Value kan? Value for time, value for money. Semua orang berkejar melawan waktu, dan semakin waktu yang sesingkat-singkatnya, kita bisa mendapatkan hasil yang se-efisien mungkin atau sebanyak mungkin. Nah, kalau definisi knowledge dasar itu udah kadaluarsa Pak. Maybe ya. Karena everyone can learn from AI so fast Pak, sangat cepat sekali. Nah ini Pak Budiasto, dengan melihat keadaan seperti ini, prepare for SDM dan prepare for company, apa yang harus dilakukan? Kalau for company kan, dia sudah pasti akan masuk di infrastruktur AI-nya ya Pak ya. For SDM, Betul. ini kalau tidak qualified, maka akan terjadi apa ya? Tidak Pasti mendapatkan tertinggal, Pak. Pekerjaan yang banyak pengangguran ya ke depannya ya. Banyak pengangguran atau enggak, saya sih optimis sih, harusnya itu akan ngikutin perkembangan ya. Apalagi kan generasi Gen Z, Gen Alpha ini sangat adaptif dengan teknologi Pak, gitu ya. Justru yang saya khawatirkan adalah SDM yang tidak bisa adaptif dengan teknologi, gitu ya. Yang which is tadi itu seperti Pak Juanda, guru-guru yang senior harus memaksakan diri, udah nggak ada jalan lain, gitu ya. Harus memaksakan diri masuk ke teknologinya, gitu. Nah, dibalik lagi dari Gen Z, Gen Alpha, sekarang mereka udah punya benchmark skill yang minimum mereka harus punya untuk mengejar teknologi ini kan. Itu menjadi mandatory. Nah, ini yang perlu juga praserta, nggak cuma dari sisi Gen Z, Gen Alpha-nya, tapi juga pemerintah dan edukator sih Pak. Gitu ya, memang harus dipastikan menjadi mandatory masuk ke teknologi-teknologi seperti ini. Gitu. Kalau nggak, nanti jebolan lulusannya jadi nggak siap market, gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Iya. Gitu. Seperti apa ya Pak ya? Beberapa di China, di Singapura juga terasa banget ya Pak. Hawker pada stall hawker itu pada tutup loh Pak. Karena dengan apa ya? Mungkin perkembangan teknologi, kemudian by AI, mereka delivery food and beverage, sehingga hawker itu maybe ada dampaknya. Dan di China juga orang-orang yang kompeten itu menjadi driver ojol Pak. Ini seperti if we don't have a good preparation Pak for facing the new world of AI ini, danger ya Pak ya. Ya, danger dan opportunity-nya banyak sih Pak. Jadi kita selalu berpedang harus lihat dua sisi ya Pak ya. Perkembangan teknologi itu ya. Ya harus lihat dua sisi. Kalau Intinya kita harus berubah.
kalau saat ini tadi Bapak bilang di China menjadi driver ojol, mungkin next 10 years udah nggak bisa lagi jadi driver ojol, Pak. Udah autonomous vehicle, Pak. Seperti di US, di Dubai, itu udah nggak ada sopirnya, Pak. Gitu ya. Di China iya, di China udah nggak ada supirnya, robot yang nganterin. Betul, betul. Bapak kalau lihat last launchingnya Tesla terakhir di kuartal 4 ya, itu mobilnya pun jalan sendiri ke rumah pelanggan, Pak. Oh, Udah nggak dikirim lagi, gitu ya. Boleh dicek di sourcing di YouTube di beberapa, itu udah jalan sendiri, gitu ya. Nah, artinya kan kita mesti catch up skill yang di luar itu kan, yang bisa memanfaatkan teknologi-teknologi. Dan bahkan beberapa Ya. world manufacturing itu sudah tidak sangat jumlah manusianya sangat terbatas, dan bahkan listrik atau penerangan itu diefisiensikan ya, Pak ya. Betul, ada yang pabrik gelap begitu Pak ya. Iya. Betul, dark factory itu banyak sudah berkembang sangat luas. Itu Iya. baru dark factory, Pak. Bentar lagi humanoid. Itu juga makin Wah. cepat, ya. Jadi iRobot akan lebih cepat terrealisasi Pak ya. Menarik. Pasti cepat. Menarik. Pasti. Ya, kita harus belajar. Setiap perubahan itu pasti ada tantangan. Ya, tantangan misalnya pasti di sebuah perusahaan pasti akan terjadi efisiensi, kemudian pasti akan terjadi upgrade skill yang tidak bisa upgrade, itu akan menjadi masalah baru, termasuk yang lulusan perguruan tinggi itu harus jeli memilih mata kuliah seperti setelah 5 tahun atau 4 tahun itu akan masih bisa relevan lagi. Kalau sudah tidak relevan, maka kita akan wasting time, wasting money. Nah, kemudian dari sisi perkembangan ini ada opportunity yang besar, di mana UMKM yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk compete dengan big company ini akan diberikan kesempatan, karena mereka bisa buat konten kreator dan kemudian informasi yang jauh lebih qualified, dan kemudian dapat dengan kecepatan yang luar biasa. Baik, sudah hampir 1 jam diskusi kita, menarik Pak Budiasto, terima kasih banyak Pak Budiasto dan Pak Sama-sama, Juanda. Pak. Nah, sebagai penutup Pak, advice untuk sahabat Tribuners kita, apa yang di tahun ini khususnya? Jadi kalau dari saya dulu ya, kalau dari sisi saya sih jangan pernah berhenti menjadi pembelajar ya. Jadi kita fokus pada skill kognitif kita, pola berpikir kita menghadapi perkembangan zaman. Itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi menurut saya. Pola berpikir dan empati kita sebagai manusia itu yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi apapun bidangnya, apapun mata industrinya gitu ya, itu perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut gitu ya, supaya kita bisa catch up dengan teknologi. Justru melihat teknologi itu menjadi opportunity untuk pengembangan opportunity lain sesuai dengan. Baik Pak Budi, terima kasih. Pak Juanda? Ya, Untuk kalau penutupnya. saya seperti tadi sudah dibahas Pak, bahwa kalau di dalam bidang digital marketing gitu ya, semua teknologinya berevolusi ya. Kalau dulu kita perusahaan nggak bisa dicari di Google, kita tertinggal ya kan. Kalau sekarang perusahaan nggak bisa dicari di sosmed, perusahaan tertinggal gitu kan. Dan ke depan kalau perusahaan Anda nggak bisa dicari di AI, wah, perusahaan Anda juga pasti akan tertinggal gitu. Jadi Anda harus terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman, dan pastikan bahwa perusahaan Anda bisa muncul di pencarian AI seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Juanda, Pak Budiasto. Semoga diskusi ini menarik dan sukses terus ya untuk DMMX. Pastikan perusahaan-perusahaan sahabat Tribuners ya, emiten DMMX ini luar biasa dengan perkembangan teknologi, informasi yang siap membantu perusahaan Bapak Ibu untuk lebih produktif dan adaptif terhadap perkembangan AI di masa yang akan datang. Sahabat Tribuners, sampai jumpa di Inspiration and Solution setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa, terima kasih.